Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf. Pertama, input sensori. Input sensori menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. 2. Integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. 3. Output motoris. Mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ atau terutama otot dan sel-sel kejar yang akan menghasilkan respon tubuh. Saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat, dan kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, lokasi terletak di bagian tengah tubuh, dan kedua terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau menghantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron yaitu pertama, dendrit. Dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua ada badan sel. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Dan yang ketiga ada akson. Akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Di sini terdapat gambar di mana terletak dendrit, badan sel, dan akson. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. Pertama, neuron motorik, kedua, neuron sensorik, dan ketiga, neuron intermediate. Pertama, neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf ke pusat efektor. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Dan kedua, neuron sensorik. Neuron sensorik menerima gerangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem pusat. Yang ketiga, neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya. Pertama, bipolar, kedua multipolar, ketiga unipolar, dan keempat anaksonik. Pertama, bipolar, terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Kedua ada multipolar, terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Ketiga unipolar, memiliki satu akson yang bercabang. Keempat, anaksonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Ini jawabannya. Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson menghantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Kemudian ada membran. Pada kondisi biasa,
Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson, bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson, bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Kita bisa lihat in plus saraf di situ. Ada saluran ion K+, saluran ion Na+, ion K+, ion Na+. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.